legalisasi pernikahan ini gitu? Itu ribet banget. Oke. Jadi, ini kita agak fokus ya di sini. Akhirnya nggak terlalu happy ya ceritanya. Kalau tadi kan, gini, gitu, bagus banget gitu ya kan. Nah sekarang akhirnya ini bagian peliknya ya. Ini ribet banget. That's why ya, untuk semuanya nih yang mau nikah ya, bukan sama orang Indonesia, oke, ini adalah hal yang harus kalian lalui dan sangat ribet. Jadi anyway, aku itu sebelum nikah aku udah pikirin ya kan, wah anjir nih pacar gue ya kan, bule gitu ya misalnya, ya pacar gue misalnya ya pacar aku bule waktu itu, dan aku tuh berpikir kayak anjir ribet sih nih nikahnya nih pasti nih gitu, karena ya kalau nikah di Indonesia sama orang Indonesia tuh straightforward kayak, karena semuanya itu Okay, welcome back again to Miss Diaz RG channel. Okay, with me Miss Diaz and still with my special guest, ya, Miss Intan, ya, Mrs. Bristow. And kita masih dengan topik seputar bule-bulean itu ya, karena kita kan orang buleleng ya. Jadi kita ngomongin bule aja ya hari ini. Jadi sekarang kita meningkat ya obrolannya. Kalau tadi kan gimana rasanya punya pasangan bule, gimana bedanya dan lain sebagainya gitu. Kalau kalian mau tahu jawabannya itu bisa ada di video yang sebelumnya. Nah, kita lebih serius nih sekarang. Ngomongin pernikahan dengan orang asing atau kita sebut bule aja di sini, oke? Nah, di sini nih mungkin masih banyak yang bertanya-tanya gitu. Emang bisa menikah dengan warga negara asing gitu di Indonesia gitu? Emang legal pernikahan sejenis itu gitu? Oke, kita mungkin bisa dijawab satu-satu nih sama Intan. Bisa nggak sih di negara kita menikah dengan orang yang tidak orang Indonesia? bisa dong. Lalu proses legalisasinya seperti apa? Misalnya ribet langsung dong. mungkin dari cerita Intan aja, dari gimana kamu mengurus legalisasi pernikahan ini gitu. Itu ribet banget. Jadi ini kita agak akhirnya nggak terlalu happy ya ceritanya. Kalau tadi kan gini, gitu, bagus banget gitu ya kan. Nah sekarang akhirnya ini bagian peliknya ya. Ini ribet banget. That's why ya, untuk semuanya nih yang mau nikah ya, bukan sama orang Indonesia, oke, ini adalah hal yang harus kalian lalui dan sangat ribet. Jadi anyway, aku itu sebelum nikah aku udah pikirin ya kan, wah anjir nih pacar gue ya kan, bule gitu ya misalnya, ya pacar gue misalnya ya pacar aku bule waktu itu, dan aku tuh berpikir kayak anjir ribet sih nih nikahnya nih pasti nih gitu, karena ya kalau nikah di Indonesia sama orang Indonesia tuh straightforward kayak, karena semuanya itu semua catatan sipil itu tahu apa yang mereka harus lakuin, istilahnya gitulah ya. Udah satu agama beda sama agama udah nikah gampang. Catatan sipil semuanya ngerti caranya gimana, dari yang baru training juga pasti ngerti caranya kayak gimana ya kan. Nah ini karena beda negara ya kan, jadi aku cerita aku kayak gimana ya. Jadi aku itu nikahnya di Oktober ya kan, di Oktober awal. Nah itu waktu itu acaranya itu adalah acara adat Bali. Nah karena aku orang Bali ya kan, nah jadi ada acara adat Bali di mana Chris sama keluarganya datang ke rumah untuk meminang aku gitu ya. Terus kayak kita ada acara adat lah, adat Bali dan segala macam, Hindu gitu ya kan, ada tanda tangan, ada tanda tangan juga di situ, ada tanda tangan yang kayak normal biasa lah, yang kayak secara dinas gitu, secara benar, secara dinas benar, ada tanda tangan kalian Banjar waktu itu, kalian adat, ada tanda tangan orang Banjar, terus kayak ada tanda tangan papa, tanda tangan orang tua lah, ada tanda tangan aku, Chris, pokoknya saksi yang kayak gitu-gitu itu semuanya ada gitu. Bisa di pause sebentar. Jadi kan siapa tahu ini yang nonton bukan orang Bali ya. Jadi kalian adat itu seperti
apa ya? Kayak ketua perkumpulan gitu ya di sebuah desa itu kalau di Bali itu ada banjar-banjarnya gitu. Kayak RT, RW gitu ya sejenis itu. Terus nanti mereka ada dalam sebuah desa gitu dan itu kan kalau kita kan punya kepala desa gitu ya. Jadi itu namanya kalian dinas gitu kalau di Bali gitu. Jadi sejenis itu. Jadi memang sudah dari RT, RW itu harus ada pengesahannya bahwa sah gitu. Jadi tidak seperti mungkin di Muslim gitu kan penghulu gitu KUA. Kalau kita enggak gitu. Jadi lebih kepada apa ya dari RT RW semuanya itu hadir dan menyaksikan bahwa dia menikah gitu. Seperti itu. Maka disebut sah gitu. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Betul banget. Ya, betul banget, betul banget. Nah, kemudian setelah acara itu ada acara adat Bali, ya kan, secara Hindu. Nah, kemudian setelah itu kita proses, karena kan udah ada tanda tangannya itu ya dari yang tadi kayak kalian adat, orang-orang Banjar gitu ya, ada tanda tangan itu. Nah, suratnya itu kita bawa ke catatan sipil. Nah, ini ribet, ya kan? Karena si Chris itu bukan orang Indonesia, dia harus pergi ke embassy-nya dia, embassy Inggris, untuk minta kayak affirmation gitu, kayak surat menyatakan bahwa memang dia belum pernah nikah, atau dia kayak, dia... Posisinya di mana? Embassy Inggris itu? Itu di Jakarta. Oh, jadi lu ke Jakarta dulu nyari itu, terus balik lagi ke Bali gitu? Ya. Ya, kan ya kayak gitu. Jadi kita ke Jakarta waktu itu karena kita memang tinggalnya di Jakarta kan gitu. Nah, terus dapet apa dari sebelum itu deh, sorry. Jadi suratnya itu sebelum Oktober, sebelum acara aku. Jadi kayak sebelum nikah adat. Itu udah disiapin dulu. Nikahnya itu dia harus dapat affirmation dari benar. Ya. Jadi semuanya itu udah kita siapin dulu dan udah ribet dulu lah ya istilahnya. Nah, terus kemudian dan untuk mendapatkan itu juga ya gampang sebenarnya. Cuman ya memang harus buat janji ke kedutaan segala macam gitu ya. Kemudian karena dia WNA, jadi kayak banyak banget, dia kan nggak punya KTP kan, tapi bagusnya si Chris ini dia ada domisili gitu, kayak kartu domisili gitu. Jadi kita lampirin juga, lampirin kartu domisili, terus lampirin apa lagi ya, akte lahir, dimana kalau bulu-bulu tuh jarang banget ada yang punya akte lahir. Aku nggak ngerti kenapa. Ada orang-orang yang memang dia punya aja akte lahir gitu, tapi banyak juga orang-orang yang nggak punya akte lahir gitu. Dan aku nggak tahu sih, mungkin nggak penting kali ya di luar, aku nggak ngerti. Dan anyway, jadi dia harus lampirin akte lahir di mana Chris itu entah hilang, entah gimana akte lahirnya, pokoknya nggak ketemu aja gitu ya, sampai dia harus bikin akte lahir baru gitu. Dia harus request akte lahir Indonesia. baru. No, di UK. Jadi dia requestnya online, terus kayak requestnya online, ada kayak websitenya UK gitu, dia tinggal request di situ, terus kayak nanti ya orang sininya itu nanti yang processing itu, terus nanti dikirim ke Indonesia gitu. Nah, anyway, itu akhirnya dia dapet ya kan, terus kita tetepin di catatan sipil. Nah, karena dia itu bule, jadi orangnya itu harus ikut sama aku ke catatan sipil gitu, untuk untuk melegalisasikannya lah ya, maksudnya untuk mencatat catatannya gitu. Jadi kita pergi bareng, terus abis itu juga nggak yang gampang. Jadi kayak si ketua catatan sipilnya itu juga bukan ketua ya, namanya apa ya, kepala ya. Kepala catatan sipil itu juga menanyakan kita banyak pertanyaan gitu, kayak kamu ketemu dia di mana gitu, terus kayak kamu beneran mau nikah sama ini gitu, terus kayak motifnya apa, pokoknya banyak nih pertanyaannya gitu. Jadi memang kan tadi tiga motif. Ya, motifnya apa ya kan, benar sekali. Nggak ada yang bukan motif sih, apa ya, motif itu negatif banget ya kata-katanya. Apa ya, alasan banyak lah pertanyaan-pertanyaan. Alasan benar. Jadi ya dia tanya gitu, kayak ketemu di mana segala macem gitu ya. Terus kayak ya akhirnya kepalanya itu merasa convince gitu ya, aku sama Chris itu memang pengen nikah gitu ya, nggak yang main-main kayak kayak nikah pura-pura, nggak yang kayak gitu. Nah akhirnya dia menyetujui dan akhirnya kita dapatlah surat pernikahan itu gitu. Dan itu juga nggak, ya setelah dia setuju itu ya
akhirnya nggak lama gitu untuk dapat surat nikahnya gitu sih. Dan satu lagi, belum sampai situ aja. Jadi setelah itu selesai, kita harus pergi untuk melegalisir sertifikat itu, ya kan? Jadi sertifikat nikah itu kita fotokopi terus dilegalisir di catatan sipil. Itu gampang. Nah, yang susah itu adalah kita harus melegalisir juga sertifikat akte nikah kita itu. Aku juga nggak tahu ya kenapa kita aku juga nggak tahu kenapa aku sama Chris ngelakuin hal ini gitu. Kayaknya kita dengar dari mana gitu ya, bilang bahwa itu wajib gitu ya. Jadi ya udah, akhirnya kita melegalisir akte nikah kita itu lewat lawyer atau kedutaan luar negeri, aku lupa. Jadi menyatakan bahwa memang sertifikat ini itu memang asli gitu, dan memang legal kayak gitu. Jadi nggak cuma sampai situ. Jadi siapa yang setelah melegalisir? pergi ke catatan sipil, aku harus siapa yang tanda tangan? Yang melegalisir itu ada 2. Kalau aku lewat lawyer kemarin, jadi aku dilegalisir sama kedutaan luar negeri apa kalau nggak salah, kedutaan luar negeri, aku lupa ya, aduh goblok banget ya, lupa. Kayaknya kedutaan luar negeri, satunya lagi itu dari pengacara atau hukum, aku lupa. Pokoknya pengadilan. Bukan notaris kan itu? Kamu bukan tanah yang perlu dijual belikan gitu kan? Bukan. Kayaknya ya kedutaan luar negeri. Ya, ke kedutaan luar negeri menyatakan bahwa memang aku beneran ini sertifikatnya asli kayak gitu. Jadi enggak yang kayak kita bajakan gitu, kayak kita ganti nama ya kan. Oke, gitu. Okay. Jadi Anda sudah legal. Sah. Oke. Sah di mata hukum ya kan. Dan saya pernah dengar, Miss Dias pernah dengar bahwa di Indonesia itu tidak bisa. Kamu harus pergi ke negara lain yang memiliki hukum di mana pernikahan berbeda negara itu legal. Gitu. Misalnya ke Hong Kong. Gitu. Pernah dengar itu? Dan gimana? Pernah punya usaha untuk melakukannya? Aku pernah kepikiran kayak gitu kan. Maksudnya adalah, ya udahlah gitu misalnya ke Singapura gitu. Kalau di Singapura itu kalau aku nggak salah ya, aku harus stay di sana selama 14 hari atau 10 hari, aku lupa. Aku research intinya gitu, dan aku harus stay di sana itu lebih harus ada harinya gitu, kayak aku harus stay di negara itu ya kan, di Singapura itu selama berapa lama, terus habis itu baru bisa nikah di situ secara legalnya di situ lah istilahnya gitu. Tapi itu sih biasanya berlaku untuk orang-orang yang kayak nggak satu agama mungkin ya. Lalu emang satu agama? Mereka satu agama. Oke. Satu agama. Kan kita nikah upacara adat di Bali juga. Jadi nggak boleh ngomongin agama sih, gue sih males ngomongin agama. Lu ikut suami gitu nggak boleh, nggak ikut. Ya pokoknya lu satu agama lah ya. Well, sebenarnya nggak bilang satu agama juga enggak sih, gimana ya ngomongnya ya. Intinya tuh kita menikah dalam agama Hindu gitu. Gitu sih. Jadi tercatatnya sebagai menikah dalam agama Hindu. Tapi kalau misalnya banyak orang-orang yang kayak dia tuh nggak mau menikah misalnya dalam agama Muslim atau menikah dalam agama Hindu. Jadi di catatan nikah itu kan kelihatan kan ada menikah dalam agama apa gitu kan ya, ada kan. Nah itu yang harus sama itu. Nah kalau misalnya mereka tetap nggak mau menikah dalam agama suatu agama, mereka harus, kalau di Indonesia mereka harus pergi ke pengadilan negeri. Jadi itu bisa. Jadi mereka pengadilan negeri, kemudian kayaknya sih ada pengadilannya gitu, kayak ngikutin sidang-sidang kayak gitu kali ya. Habis itu baru bisa nikah lewat pengadilan negeri apa gitu. Ya, pengadilan agama negeri. Tapi kalau misalnya mau keluar negeri itu memang banyak banget yang kayak gitu, karena memang kalau memang misalnya nggak mau nikah di agama yang sama ya nggak bisa di Indonesia. Bisa, tapi harus lewat pengadilan negeri gitu. Itu legal kok di mana-mana juga. Oke. So, kita ngomongin prosesnya yang panjang. Bagaimana dengan biayanya? Kalau biaya sih nggak banyak ya. Maksudnya nggak banyak. Nah, ketika kalian nikah sama orang yang dari luar negeri, ya kan,
kalian Orang pasti asing. berpikir bahwa, aduh nanti tinggalnya di mana ya, ya Mm-mm. kan? Salah satu pasti butuh visa dong, Mm-mm. pasti butuh visa ya kan? Orang mau nikah di Singapura aja dia butuh visa untuk stay di situ sebagai istri gitu loh maksudnya. Mm-mm. Nah itu buat visa itu nggak gampang, Shay. Banyak yang nyerah, akhirnya bilang kalau ya udahlah tinggalnya di sini aja gitu, yang apa yang memang memang udah tinggal di situ gitu. Jadi istilahnya kayak gini ya, beda negara, Mm-mm. ketika salah satu yang pindah, pasti harus ada salah satu yang pindah dong ya kan. Nggak mungkin LDR ya kan, Mm-mm. lama-lama gitu. Nah, pasti salah satu ada yang pindah. Nah, ketika salah satu pindah itu, dia itu butuh banyak uang untuk visa gitu. Beda-beda uangnya, Mm-mm. tapi uangnya itu nggak sedikit. Okay. Sedikit itu misalnya 10 juta itu sedikit, 20 juta sedikit. Mm-mm. Itu lebih daripada itu. Jauh lebih daripada itu. Terus kayak harus ada yang namanya deposito, uang deposito. Jadi kayak menjamin nih pasangannya kamu ini gitu kan, misalnya kayak aku sama Chris gitu ya, ya kita berdua harus punya tabungan berapa tabungan gitu ya, dan itu nggak sedikit, dan itu harus tercapai selama 6 bulan kita udah punya tabungan itu. Jadi kayak nggak bisa yang kayak tiba-tiba uang masuk gitu dari misalnya dikasih sama orang tua gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Itu harus 6 bulan udah ada uang segitu. Nah untuk menjamin bahwa apa namanya, orang yang dibawa ke negaranya itu ya tetap bisa hidup di sana gitu, kayak gitu kali ya, menjamin gitu deh. Dan itu ribet banget untuk ngurusin visa gitu. Okay. Jadi bukan proses legalisasinya yang mungkin menghabiskan banyak dana ya, lebih ke ketika mau stay di salah satu negara itu yang butuh pengurusan visa yang mahal ya. Oh ya, aduh mahal banget. Dan ya menurut aku mungkin make sense kali ya, soalnya kan kayak orang dari luar gitu kan, tiba-tiba yang udah nggak tahu dari negara mana ya kan, tiba-tiba pindah gitu ke negara lain gitu, ya pasti government-nya itu punya rules sendiri gitu terkait hal tersebut. Nah itu sih, itu ribet, bukan ribet sih, ya membutuhkan uang lah, membutuhkan banyak uang. Oke. Terus apa namanya? Kamu punya KTP Indonesia yang isi tulisannya menikah gitu. Chris juga punya. Apa gimana? Enggak, Chris itu enggak punya KTP. Chris itu enggak punya KTP karena dia bukan orang Indonesia. Ya. Aku punya KTP Indonesia karena aku orang Indonesia dan menikah statusnya. Dan jadinya aku mendaftarkan diri aku punya kartu keluarga sendiri, di mana isinya itu cuma aku sama si Chris. Tapi Chris itu WNA, tertulis di situ WNA. Gitu. Oh, jadi gitu kartu sih. keluarga Jadi punya, tapi KTP nggak punya gitu? Dia nggak punya KTP. Terus karena dia punya apa? Yang ada tulisannya menyatakan dia adalah suami lo, itu apa? Selain kartu keluarga? Kartu nikah. Oh. Jadi secara apa ya, kitas or something itu dia single di situ. Nggak ada tulisan. Oh nggak, dia nggak peduli. Aku nggak tahu deh gimana ya. Aku nggak tahu. Sekarang kan Chris nggak ada kitas kan gitu. Jadi ketika udah nikah itu dia nggak ada kitas gitu. Jadi aku nggak tahu gimana ya itu ya kalau kayak gitu ya. Taduh deh. Kayaknya nggak tertulis soalnya. Atau tertulis ya? Aku nggak ngerti. Aku lupa. Mungkin yang sudah menikah dan tahu suaminya di situ tulisannya menikah atau enggak bisa komen di bawah ya. Ini istri yang kurang banget ini ya, nggak peduli banget itu suaminya ternyata tulisannya single atau gimana di situ gitu ya. Oke. Well, mungkin dia nggak rubah deh. Soalnya kalau rubah juga ribet kan. Kayak harus ngurusin A, B, C, D, F, G, harus ke situ. Oke. Nah, kalau di Indonesia tuh kan sering ada sidak warga negara asing gitu ya. Lalu sekarang di UK ada nggak sidak warga negara asing yang kayak di Indonesia itu? Nggak, aku nggak pernah pergi pegang paspor, nggak pernah. Ngapain? Jadi ya di sini itu paling ditanya karena muka aku, karena orang Asia itu kan nggak kelihatan ya ini umurnya berapa gitu ya. Paling cuma itu aja sih. Ketika aku beli alkohol terus kayak ditanya ID-nya mana gitu, terus kayak well come on gitu, gue udah 27 tahun tetapi tetap ditanya ID-nya mana, paling cuma itu sih. Terus lu ngeluarin ID apa? Gak pernah sudah ya aku KTP. Keluarin KTP lah. Oh gitu. Ya.
Kan ada tahunnya aku lahir kapan, ya kan? Dalam bahasa Indonesia biarin aja, bodo amat dia nggak ngerti, ya kan? Kan ada tanggalnya sama tahun. Aku pikir kamu udah punya kayak kartu gitu buat di luar gitu apa gitu. Oh ya, itu juga ada, cuman ya aku nggak bawa itu. Oke, Ribet, aku takut itu hilang. Ya udah kamu gantung di sini di leher biar nggak hilang. Jadiin kalung gitu lah. Ya daripada lu dideportasi. Enggak lah, aku deportasi enggak lah. Kalaupun deportasi ya udah tinggal pulang, susah banget ya enggak? Oh iya, ya masih punya rumah di Bali ya. Oke, yeah, well, jadi mungkin sedikit dari Intan untuk teman-teman yang misalnya mau segera melegalkan pernikahannya dengan ayang bulenya. Apa pesan gitu? Whatever, apa yang mungkin mesti mereka notice atau apa yang mungkin yang harus mereka lebih kasih perhatian ketika mereka mau segera melegalkan hubungan mereka. Oke, sebenarnya tanya dulu kayak pertama itu adalah apakah mereka mau, bukan apakah mereka mau ya, jadi kayak harus punya kesepakatan dulu nanti menikahnya, kalau mau di Indonesia menikahnya mau dalam adat apa, agama apa, ya kan? Kalau misalnya nggak mau satu agama, ya berarti harus keluar negeri, gitu. Atau bisa di Indonesia, tapi lewat pengadilan negeri, ya kan? Nah, ribet banget yang harus di dokumen yang harus dibuat, yang administrasinya itu ribet lah istilahnya, nggak segampang nikah sama orang lokal gitu ya. Dan juga ketika kalau misalnya mau pindah ke negara lain ya kan, ikutin suami atau suami ikutin istri, whatever, nah itu juga butuh uang, jadi you need to be ready for that. Uangnya itu juga harus kayak nggak yang tiba-tiba dapet uang berapa ratus juta, nggak yang kayak gitu, tapi kayak harus ditaruh di situ selama setahun 6 bulan, jadi biar membuktikan bahwa memang ini uangnya itu memang beneran uang yang bisa dipakai untuk keluarga ini gitu, bukan uang yang cuman asal lewat gitu aja gitu. Itu terus juga harus dipikirin juga kayak apakah keluarga udah oke atau belum, terus kayak visa nanti gimana statusnya, terus situasinya nanti mau kayak gimana, terus kayak mau dilegalkan di mana gitu, terus harus baca juga bener-bener kriterianya. Jadi kayak kalau mau nikah di Hong Kong misalnya, atau menikah di Singapura, atau menikah di manapun lah ya, di Melbourne di mana, itu tiap negara beda-beda. Jadi harus bener-bener research, kayak bener-bener research, nggak bisa yang cuman kayak oh ya ini cuman kayak gini setengah-setengah gitu, nggak bisa, karena kasihan duitnya gitu. Karena dan juga kalau di luar negeri itu uangnya lebih banyak deh kayaknya kalau misalnya, jadi harus bayar gitu, kalau mau nikah harus bayar gitu, terus kayak ya harus keluarin uang gitu. Dan juga ya keluarin uang nggak cuma untuk pas nikah aja, tapi juga pas stay di situ ya kan, mau tinggal di mana, kecuali kalau misalnya memang ada akomodasi ya gitu, itu beda lagi gitu sih. Jadi kayak ya dipikirin, terus abis itu banyak-banyak research. Jangan pernah kayak oh gue udah tahu nih karena udah baca satu artikel, nggak bisa, harus baca beberapa artikel dan harus telepon, kalau bisa email orang sananya gitu ya, negara tersebut atau siapapun lah gitu. Jadi kayak biar bener-bener firm apa aja yang harus dibuat dan apa aja yang harus dipersiapin gitu sih. Oke. Terus yang terakhir, good luck. Good luck. Oke. Ya, jadi itu kalian udah dapat restu ya dari senior yang sudah sah ya, senior. Oke, senior. Ya, senior yang udah sah. Seniorita. Nah, jadi kalian juga bisa tetap hubungin Mbak senior ini yang sudah melewati prosesnya melegalisasi pernikahan dengan keluarga negaraan yang berbeda. Oke, bisa hubungin DM-nya, nanti Nis dia sisi di bawah aja alamat Instagramnya. Oke. Jadi tadi kita udah ngomongin ribetnya ya, nikah sama orang dengan kewarganegaraan berbeda gitu ya. Oke, berikutnya ini sebenarnya ada cerita sedikit sedikit mengecewakan dari pernikahan si Mbak ini. Oke.
sebelah mananya cerita itu, oke, kita bakal ngomongin di episode berikutnya. Oke, pokoknya ini pernikahan nggak melulu happy-happy ini, ada sesuatu nih yang agak mengganjal, apa itu? Kita tunggu di episode berikutnya. Oke, jangan lupa subscribe channel ini dan tunggu episode berikutnya. Oke, Mbak, bye-bye.